selamat siang Pak Anto. Terima kasih ya udah bersedia diwawancara untuk meluangkan waktunya untuk berbicara sama saya. Tujuan wawancara ini adalah untuk memahami perasaan Bapak sehari-hari loh, perasaan dan pengalaman Bapak sehari-hari. Oh ya, siap, Iya siap. Pak, tujuan wawancara ini juga Pak untuk memahami pengalaman dan perasaan Bapak sehari-hari yang terkait hal-hal yang mungkin membuat Bapak merasa tidak nyaman tuh. Semua yang Bapak ceritakan akan saya jaga kerahasiaannya. Apa Bapak bersedia? Iya, saya bersedia. Oke. Bapak bisa ceritain nggak sih Bapak keluhan Bapak yang rasakan belakangan ini? Akhir-akhir ini saya sering merasa cemas ya, bagi terutama soal masa depan, keuangan, pekerjaan. Apalagi kalau di tempat kerja baru itu suka ada pegawai baru itu yang biasanya kata-katanya suka nggak enak di hati lah. Nggak enak di hati ya, nggak enak didengar gitu ya Pak ya? Tidak enak didengar, itu suka jadi bikin pikiran juga di situ. Oh gitu. Jadi Pak, sejak kapan nih Bapak mulai merasakan kecemasan seperti ini ya? Soalnya gedein Pak. Udah beberapa tahun ini ya, apalagi sekarang semenjak usaha pekerjaan, di kalau ada proyek saya kerja, kalau nggak ada proyek saya nganggur lah. Oh kalau nggak ada pekerjaan ya Pak ya? Iya, Jadi lagi nganggur. menganggur itu yang bikin Iya. Bapak sekarang khawatir ya? Bikin khawatir. Bagaimana sih Pak dampak dari kecemasan ini terhadap kehidupan sehari-hari Bapak? Dampaknya gimana ya? Dulu saya sering terganggu ya, di pikiran, kadang apa ya, ke teman kerja juga kadang saya, kalau teman nggak enak kata-katanya, saya suka langsung marah lah, naik darah gitu. Jadi cepat emosi ya Pak ya? Cepat emosi. Ya terus juga pikiran juga pasti nggak tenang ya Pak ya, makanya Nggak jadi tenang pas. Bapak bisa ceritain nggak sih lebih detail tentang kebiasaan sehari-hari Bapak dari pagi sampai malam gitu? Saya kalau dari pagi biasanya bangun jam 7 karena proyeknya deket mes ya, bangun jam 7, mandi, sarapan, mulai kerja itu sekitar jam 8 sampai jam 12. Dari jam 12 sampai jam 1 itu saya istirahat. Selesai istirahat di jam 1 sampai jam 4 saya lanjut kerja. Jam 4 lewat dikit lah beres selesai, terus saya langsung lanjut ke mes, bisa sebentar, mandi, makan. Kadang kalau malam itu sekitar jam 7 jam 8 lah, saya suka kumpul sama teman-teman, ngobrol-ngobrol gitu ya. Oh jadi kalau misalnya ada teman yang ajak ngobrol, Bapak sering cerita sama teman ya? Iya. Tapi lebih sering disimpan sendiri ya Pak, makanya itu bikin. Bisa dipendam sendiri lah. Oh iya, itu yang menyebabkan Bapak selalu merasa cemas Pak kalau Mas, pendam sendiri. apalagi kalau mau tidur suka kepikiran pekerjaan esok, apa masa-masa yang lainnya lah. Oke. Terima kasih banyak ya Pak Anto sudah mau berbagi cerita. Apakah ada hal yang ingin Bapak sampaikan untuk kita akhiri wawancara ini? Kayaknya itu aja. Iya, Bapak juga punya berharap bisa punya kerjaan yang lebih ya Pak ya, biar hidupnya tenang. Ya Pak ya, saya senang kok Pak bisa cerita mendengar cerita Bapak. Semoga wawancara ini bisa membantu memahami kondisi Bapak ya. Terima kasih banyak Saya ya Pak. juga menjadi sedikit agak lega sudah bercerita. Ya, terima kasih banyak ya Pak. Iya, sama-sama. Terima kasih Pak.